aku bakal cerita Black Dahlia Murder. Jadi mohon maaf banget ya, ini kalau misal rambutku terbang-terbang kayak gini karena di sebelah sana ada kipas. Dan aku males banget matiin karena ini panas banget meskipun ini udah malam. Ini udah jam 18.55. Kipasnya tetap aku nyalain karena ini panas banget asli. Suhunya itu 27 derajat. 29 derajat Celcius dan ini masih panas banget sih. Aku tidur malam pun aku masih tetap pakai kipas karena panas banget, geng. Black Dahlia itu namanya sebenarnya adalah Elizabeth Short. Dia berusia 22 tahun gitu. Nah, dia mencoba-coba karirnya itu di Hollywood. Jadi dia kayak coba-coba main film dan lain sebagainya. Dia ini sering banget pakai baju hitam. Dia suka pakai baju hitam. Dia kemana-mana dia pakai baju hitam, dan juga dia itu sering banget pakai aksesoris yang bentuknya itu bunga dahlia gitu. Dia sering banget pakai aksesoris di kepalanya dengan bunga dahlia kayak gitu. Jadi kenapa dia dijuluki dengan Black Dahlia Murder? Belum dia meninggal pun itu ada film pembunuhan yang terkenal yaitu Blue Dahlia. Jadi itu make sense banget kenapa dia dijuluki dengan Black Dahlia. Pada tanggal 15 September 1947 ada seorang anak bersama ibunya lagi jalan nih di jalan Leimert Park di Los Angeles. Nah, ternyata mereka itu ngeliat kayak sesosok manekin gitu, dan setelah mereka deketin itu ternyata mayatnya si Black Dahlia ini. Pada saat itu mayatnya itu terpotong menjadi dua bagian tengah ke atas sama tengah ke bawah. Jadi itu benar-benar kayak manekin yang dibelah jadi dua aja gitu, karena kulitnya putih bersih, udah kayak manekin aja lah. Pada saat ditemukan itu mukanya udah rusak, terus ada bekas pukulan di kepalanya. Untuk hasil otopsinya sendiri, dia itu dinyatakan bersih ya, maksudnya nggak ada tanda-tanda pelecehan apapun karena tidak ditemukan sperma di dalam rahimnya dia dan lain sebagainya. Pas dia ditemukan itu pun tubuhnya bersih, kayak habis dicuci gitu, jadi darah-darahnya udah nggak ada. Dan diperkirakan bahwa dia itu nggak dibunuh di situ, dia dibunuh di tempat lain, terus diletakkan di situ setelah dicuci dan dibersihkan segala macamnya. Hasil otopsinya juga membuktikan bahwa ada pukulan di kepalanya dan ada baret-baret di tubuhnya seperti bekas ikatan gitu. Jadi dia benar-benar kayak ada kekerasan sebelum pembunuhan itu terjadi. Ada dugaan juga bahwa si Elizabeth Short ini dibunuh 10 jam sebelum mutilasinya itu dilakukan. Tubuhnya Short ini benar-benar dipotong, dimutilasi itu benar-benar sesuai anatomi tubuh gitu. Jadi penyelidik ini memperkirakan bahwa yang membunuh si Elizabeth Short ini paham betul nih soal anatomi tubuh, dan diperkirakan juga ini dari pihak-pihak kesehatan gitu, entah itu dokter, entah itu perawat atau yang lainnya yang emang benar-benar ngerti nih, paham nih soal anatomi tubuh manusia. Setelah beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian ini bingung nih, udah nggak ada titik temunya. Cuman mereka hanya bisa memperkirakan bahwa itu dari pihak medis, kedokteran atau yang lainnya gitu doang kan. Ada surat yang dikirimkan kepada pihak kepolisian. Nah, suratnya ini tuh bukan ditulis tangan gitu, tapi suratnya ini hasil dari potongan-potongan yang ada di koran gitu. Pihak kepolisian juga dapat kiriman benda-benda yang diduga itu miliknya Short yang ada di tasnya Short pada saat itu. Nah, yang bikin kepolisian jadi makin kesulitan untuk menentukan siapa nih pembunuhnya, karena semua surat dan kiriman-kiriman dari pembunuhnya ini dilumuri dengan bensin, dikasih cairan bensin gitulah, supaya jejak tangannya juga bau atau segala macamnya buktinya itu nggak ada, hilang gitu. Jadi kepolisian juga bingung menentukan juga kayak mana ya kan, karena kan jejak-jejaknya nggak ada. Jadi pihak FBI dan juga kepolisian ini sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pencarian pembunuh si Black Dahlia ini. Terlebih lagi dia kan kayak seperti
menantang polisi kan dengan mengirimkan surat-surat dan juga barang-barang milik Sword ini. Jadi polisi pun sudah melakukan survei kepada 200 orang lebih dan juga melakukan tes kebohongan di beberapa orang tersebut, dan hasilnya nihil, tidak ditemukan sama sekali. Jadi benar-benar pembunuh si Black Dahlia ini benar-benar pinter dan bisa merencanakan sebegitu kompleksnya pembunuhan ini. Jadi itu aja cerita yang aku bawain kali ini. Nextnya aku bakal bawain cerita-cerita misteri yang lain, jadi stay tune aja di YouTube aku. See you next time.